Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salmasipah dari Fakultas Farmasi dengan NIM 2250191236. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Medisinal Dasar dengan judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Antihistamina 1 sebagai obat anti vertigo dalam perspektif kimia medisinal. Di sini ada latar belakang dan pengertian vertigo. Vertigo adalah gangguan sensasi berputar akibat gangguan sistem vestibular. Di sini saya akan menambahkan dari pengertian vertigo. Vertigo ini merupakan gangguan sensasi yang berputar akibat dari gangguan sistem vestibular. Baik perifer maupun sentral, kondisi ini sering menyebabkan mual, muntah, dan gangguan keseimbangan sehingga menurunkan kualitas hidup pasien. Lalu di sini juga histamin ini memiliki peran dalam regulasi keseimbangan melalui reseptor H1 yang terdapat dalam nukleus vestibular di sistem saraf pusat. Lalu antihistamin H1 generasi pertama digunakan juga sebagai terapi simptomatik simfotamik vertigo karena mampu menghambat aktivitas histamin. Lalu pendekatan kimia medisinal meninjau juga hubungan struktur aktivitas atau SAR. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan, masalah, dan tujuan. Yang pertama, bagaimana proses penemuan antihistamin H1. Untuk penemuannya itu, mengapa reseptor H1 menjadi target terapi vertigo, lalu bagaimana hubungan struktur kimia dengan aktivitas vertigo. Di sini tujuannya itu menjelaskan mekanisme kerja dan kajian SAR antihistamin. Vertigo dan mekanisme biologis. Di sini melibatkan labirin telinga dalam saraf vestibular dan nukleus vestibular, yaitu histamin meningkatkan aktivitas neuron vestibular melalui reseptor H1. Lalu aktivitas berlebih juga menimbulkan sensasi berputar. Untuk histamin ini meningkatkan aktivitas neuron vestibular melalui aktivitas reseptor H1 ketika terjadi stimulasi berlebih pada sistem ini. Maka pasien akan merasakan sensasi berputar atau vertigo dengan memblok reseptor H1, aktivitas neuron vestibular dapat ditekan sehingga gejala berkurang. Lalu untuk reseptor histamin H1, reseptor ini berkaitan dengan protein G, yaitu mengaktivitas fosfolipase C, meningkatkan IP3 dan DAG, meningkatkan CA2+, intraseluler, dan blokade menurunkan stimuler vestibulator. Di sini juga peningkatan kadar kalsium intraseluler, lalu peningkatan kalsium ini juga akan meningkatkan aktivitas dari neuron. Oleh karena itu, blokade reseptor H1 ini oleh antihistamin akan menurunkan stimulasi sistem vestibular dan membantu untuk meredakan vertigo. Lalu selanjutnya di sini ada antihistamin generasi pertama. Antihistamin generasi pertama ini ada beberapa contohnya, yaitu ada dimenhidrinat, meclizin, diphenhydramine, promethazine yang bersifat lipofilik, menembus blood-brain barrier, lalu memiliki efek sedatif. Obat-obat ini bersifat lipofilik sehingga dapat menembus blood-brain dan bekerja pada sistem saraf pusat. Karena dapat masuk ke sistem saraf pusat, obat ini juga memiliki efek sedatif. Efek sedatif ini dalam beberapa kasus yaitu justru membantu menenangkan pasien yang mengalami vertigo berat. Sejarah dan klasifikasi antihistamin H1. Sejarah ini ditemukan pada tahun 1930-an. Struktur awalnya dikembangkan dari turunan etanolamin yang pertama.
Turunan etanolamin ini eh, ya, berdasarkan struktur kimianya, antihistamin ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada turunan etanolamin, seperti diphenydramin, lalu ada juga turunan etilendiamin, seperti mepiramin, lalu juga ada turunan piperazin, yaitu seperti meklizin, lalu ada juga yang terakhir turunan fenotiazin, yaitu prometazin. Perbedaan struktur ini juga dapat mempengaruhi potensi, durasi kerja, serta efek sampingnya. Nah, lalu di sini ada mekanisme kerja antihistamin. Untuk mekanisme kerja antihistamin ini, yaitu H1 bekerja sebagai inverse agonis pada reseptor H1. Maaf. Artinya, obat ini tidak hanya memblok reseptor, tetapi juga menurunkan aktivitas basa reseptor tersebut. Efeknya itu yaitu yang pertama, menghambat efek histamin pada sistem vestibular, lalu yang kedua, menekan pusat muntah, lalu yang ketiga, mengurangi mual dan sensasi berputar. Inilah alasan antihistamin efektif digunakan sebagai terapi simptomatik vertigo. Lalu selanjutnya di sini ada pengembangan secara kimia medisinal. Untuk targetnya itu dalam pengembangan obat reseptor H1 ini diidentifikasikan sebagai target utama senyawa awal atau lead compound, yaitu berasal dari histamin yang memiliki cincin, imidazol, dan etilamina. Dalam pengembangan antihistamin ini dilakukan modifikasi struktur dengan dua, yaitu modifikasi dua cincin aromatik dan amina tersier dengan menghilangkan cincin imidazol, lalu menambahkan dua cincin aromatik dan menambahkan juga amina tersier. Lalu selanjutnya modifikasi ini juga meningkatkan lipofisilitas dan afinitas reseptor. Lalu selanjutnya di sini ada struktur umum dan hubungan struktur aktivitas SHR. Untuk struktur umum dari AR, X, CH2, NNR2, ini ada beberapa faktor penting dalam hubungan struktur aktivitas, yaitu dua cincin aromatik ini penting untuk interaksi hidrofob dengan reseptor. Lalu amina tersier ini berperan dalam pembentukan ikatan ionik. Untuk jarak 2-3 atom karbon merupakan jarak optimal untuk aktivitas lipofisilitas tinggi, yaitu yang meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat. Semua faktor ini menentukan potensi dan efek farmakologis obat. Dua cincin aromatik itu yaitu interaksi hidrofob, lalu amina tersier ini yaitu ikatan ionik, lalu jarak 2-3 atom karbon ini yaitu aktivitas optimal, lalu lipofisilitas tinggi ini yaitu penetrasi BBB. Lalu selanjutnya di sini ada aktivitas farmakologi dan keamanan. Untuk blokade H1 di nukleus vestibular. Itu yaitu aktivitas farmakologi antihistamin, yaitu ada efek sedatif dan antikoliginerik. Terus efek sampingnya itu yaitu sedasi, mulut kering, retensi urin, dan penglihatan kabur. Lalu untuk berkaitan dengan penetrasi SSP dan afinitas muskaranik. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu yaitu antihistamin H1 ini merupakan terapi efektif untuk vertigo karena mampu memblok reseptor H1 pada sistem vestibular. Hubungan struktur aktivitas menunjukkan bahwa dua cincin aromatik lalu ada amina tersier, jarak rantai karbon optimal, lalu merupakan faktor penting dalam menentukan aktivitas antivertigo, pengembangan dan ke depan diharapkan menghasilkan obat yang selektif terhadap reseptor vestibular dengan efek sedatif yang lebih minimal dari efek sedatif.
Baik, itu yang saya dapat simpulkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan kimia medisinal dalam pengembangan antihistamin H1 sebagai obat anti vertigo. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.